Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang perkembangan moral pada anak usia dini. Kasusnya yaitu adalah broken home berpengaruh pada moral anak usia dini. Dalam perkembangan anak usia dini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak, seperti keadaan fisik anak ataupun faktor hereditas atau gen yang terdapat pada diri anak tersebut yang nantinya akan mempengaruhi sifat dari anak tersebut. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor yang seperti lingkungan yang terdekat, contohnya lingkungan yang terdekat dari anak tersebut yaitu lingkungan keluarga. Nah, dalam perkembangan pada anak usia dini ini yang berperan penting yaitu adalah lingkungan yang terdekat pada anak. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah lingkungan keluarga. Kedua orang tua di sini sangat berperan penting dalam perkembangan anak usia dini. Contohnya yaitu seperti perkembangan moral. Perkembangan moral anak itu dapat berkembang dengan baik jika kedua orang tua memberikan teladan yang baik, memberikan asuhan yang baik kepada anak, dan memberikan kasih sayang yang baik kepada anak. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perkembangan moral pada anak usia dini, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti atau definisi dari perkembangan moral tersebut. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Jadi, perkembangan moral merupakan proses perkembangan yang meliputi nilai-nilai atau tata cara anak memahami dan menerapkan suatu sikap atau kebiasaan yang baik. Dalam proses perkembangan moral pada anak usia dini, yang paling berperan penting yaitu adalah lingkungan keluarga atau kedua orang tua anak tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika kedua orang tua anak tersebut tidak lengkap atau keluarga dari anak tersebut tidak rukun atau sering disebut dengan istilah broken home? Otomatis pada peristiwa ini yang menjadi korbannya yaitu adalah anak usia dini. Anak usia dini jadi sering melihat pertengkaran, jadi sering melihat kekerasan yang akan menyebabkan gangguan mental pada anak menjadi ketakutan, mungkin anak akan menutup diri dari lingkungan, menjadi pendiam, ataupun anak bisa mempunyai trauma karena melihat kekerasan terus-menerus. Hal tersebut dapat sangat berpengaruh pada moral dan mental anak. Moral anak menjadi tidak baik karena terus melihat kekerasan atau pertengkaran. Anak akan mengambil kesimpulan bahwa emosi itu boleh dan bertengkar itu baik dilakukan karena anak melihat contoh dari pertengkaran kedua orang tua mereka. Melihat dari peristiwa tersebut, dalam ilmu psikologi ada 7 cara yang dapat kita terapkan agar hal tersebut dapat ditanggulangi, agar anak-anak yang menjadi korban dalam broken home itu dapat menjadi anak yang lebih baik. Cara yang pertama adalah jangan memperlihatkan permasalahan di depan anak. Kedua orang ini penting dilakukan
oleh kedua orang tua anak tersebut. Apapun permasalahan atau apapun situasi yang sedang dihadapi, hendaknya jangan diperlihatkan di depan anak. Dalam hal ini, seorang ibu sangat berperan penting. Bagaimana seorang ibu harus bisa mengontrol emosinya dan dapat peka kepada perasaan anak dan menjadi sandaran bagi anak agar anak tidak merasakan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, ajaklah anak untuk selalu berpikiran positif dalam segala kondisi. Cobalah untuk mengajak anak untuk selalu berpikiran positif dalam segala kondisi. Walaupun tidak mudah untuk mengajarkan anak selalu berpikiran positif dalam kondisi yang seakan-akan membuat kita menyerah. Namun, jika membiarkan anak terus termenung dan merasa sedih, itu bukanlah solusi yang tepat. Ajarkan anak pelan-pelan untuk selalu berpikiran positif dan bisa menerima kenyataan. Yang ketiga, jangan biarkan anak menyesali dirinya sendiri. Jangan sampai membiarkan hal tersebut terjadi atau nantinya akan menyebabkan anak melakukan hal-hal negatif yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya kenakalan anak di lingkungan masyarakat. Yang keempat, ajaklah anak untuk mencoba hal-hal baru. Selama hal-hal tersebut masih bersifat positif dan dapat membentuk karakter anak, hal itu dapat dilakukan seperti mengajak anak ke tempat yang asik, mencoba hobi-hobi baru, ataupun ke tempat-tempat yang baru, dan kegiatan lainnya yang dapat membuat pikiran anak menjadi fresh dan segala pikiran buruk dapat terlupakan sejenak. Yang kelima, yaitu jadilah tempat berbagi untuk anak. Masalah yang kamu hadapi, masalah yang Anda hadapi dengan pasangan, jangan sampai mempengaruhi peran Anda sebagai orang tua. Janganlah biarkan anak menanggung beban tersebut atau merasakan beban tersebut sendirian. Cobalah menjadi tempat berbagi untuk anak, agar seluruh keluh kesah yang anak rasakan dapat tersalurkan dan agar anak tidak mencari perhatian ke tempat lain. Yang keenam, yaitu treatment khusus. Treatment khusus ini diperuntukkan untuk mengatasi anak-anak yang merupakan korban dari perceraian atau broken home. Ada banyak perubahan sifat yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban dari broken home ini yang mungkin tidak diketahui oleh orang tua, sehingga nantinya menyebabkan kenakalan remaja atau bahkan menyebabkan gangguan jiwa karena anak tidak siap dengan kondisi yang dia alami. Maka dari itu, anak-anak seperti ini harus membutuhkan treatment khusus untuk menyembuhkan trauma-trauma yang telah dialami agar tidak terus berkelanjutan hingga dewasa dan agar tidak mempengaruhi psikologi atau mental pada anak. Yang ketujuh, yaitu tetap menjaga keharmonisan atau keintiman keluarga. Walaupun kedua orang tua telah bercerai, walaupun kalian telah bercerai, tetaplah saling menjaga kerukunan di depan anak. Jangan sampai kondisi itu mengubah kehidupan anak. Anak tetap membutuhkan peran dari kedua orang tua, dan itulah yang harus dipikirkan oleh setiap orang tua yang sudah bercerai. Singkirkan perasaan egois dan meskipun kondisi keluarga sudah bercerai,
namun sebisa mungkin tetap menjaga keharmonisan di depan anak, sehingga anak tetap merasakan perhatian dan kehangatan dari keluarga atau orang tuanya meskipun sudah bercerai sekalipun. Nah, itulah tadi penjelasan dari kasus tentang perkembangan moral pada anak, yaitu broken home yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.